Kalau punya modal 1 M sekarang, cukup Ya. nggak sih buat bangun brand? Ya, kalau sekarang sih menurut gua enggak. Enggak. Ya, teman-teman. 10 lah minim. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Channel ini kita akan bahas hal-hal dan topik-topik yang akan membuat teman-teman scale up di marketplace ya, baik itu mau di Shopee, TikTok, Lazada, Topet, dan lainnya. Pokoknya teman-teman yang belum jadi Botakers, buruan aja join member. Di sana banyak video-video daging yang akan bantu teman-teman scale up jualannya di marketplace. Nah, buat yang belum nonton part satunya, teman-teman boleh klik link di atas ya. Jadi di sini kita lagi grebek seller skincare brand lokal yang kalau boleh saya klaim yang paling besar nih di Indonesia. Ya, tapi kita tanya-tanya langsung aja ke ownernya Om Benny. Ya, thank you. Saya udah dikasih kesempatan, tapi tadi keren banget ya. Turnya di sini. Ini jujur buat saya udah kayak main ke kantor Shopee, ke kantor TikTok, banyak banget karyawannya. Lumayan lah, lumayan. Keren. Sebenarnya dari dulu lu udah kepikiran punya kayak gini gak sih? Belum 11.000 karyawan gitu. Belum. Nggak pernah kepikir juga sih bakalan sebanyak ini juga gitu. Nggak pernah kepikiran bahwa something ini bisa meledak sampai sekarang. Iya. Kalau boleh diceritain perjalanannya, kan tadi sekilas sudah tuh ya, pertama dari Beauty Hall, habis itu baru brand something 2019. Nah, brand yang baru bisa dibilang baru anniversary keempat, Iya. udah jadi sebesar ini, gimana sih perjalanannya? Ya sebenarnya perjalanannya sih kita mulai dari 3 serum ya. Di 2019 kita cuma mulai 3 serum. Nah dari situ kan antusiasme masyarakat cukup baik juga ya. Jadinya dari situ kita putar terus gitu ya untuk keuntungannya. Jadi kita buat untuk SKU, kita jadi ngembangin SKU kita sih sampai sebanyak ini gitu. Nah dari situ ya kebetulan tiap kali kita launching juga orang-orang juga menerima gitu untuk produk kita. Ya ntar adalah kita spill nih, kayak contohnya kayak gini kan, nih produk-produk kita nih udah ada 3 gitu serum-serum kita. Begitu kita launching juga ya diterima juga nih sama masyarakat. Jadi otomatis kan ya kita bisa ngembangin lagi gitu kayak SKU selanjutnya gitu sih. Nah, dalam proses something yang ini dari 3 serum sampai sekarang punya produknya 150 produk. Oh, lebih 360 SKU. Oh, 360? Ya. Jadi 100 SKU tuh di skincare, 260 SKU di makeup. Ya. Kalau makeup kan berarti kan lu kalau misalnya ada 14 warna, berarti kan kita hitungnya 14 SKU dong, Bro. Ya. Something ini dari berdiri atau Beauty Hall dari berdiri. Bisa nggak sih diceritain tuh kalau titik tertingginya tuh di mana? Titik tertingginya. Udah pernah nyampe belum? Atau kayaknya sampai sekarang belum? Kayaknya sampai sekarang belum sih. Masih belum mencapai titik tertingginya, belum sih. Cita-cita lu apa sih, Bro? Untuk brand ini? Cita-cita gue ya. Gue ingin membuat brand lokal tuh jadi dikenal nggak cuma di Indonesia gitu, ini brand lokal nih, iya, brand lokal dong. Brand lokal nih? Iya. Nah, kita baru di tahun ini kita ekspansi juga nih ke Malaysia nih. Jadi udah teman-teman kalau misalnya yang mau menemukan produk something di Malaysia bisa juga beli di Watson Malaysia. Ya. Di Watson Malaysia udah ada. Tapi selain itu tadi bisa beli di Shopee Malaysia. Ya, bisa juga Shopee. Kalau Shopee kan secara online ya, kan nggak mungkin kan kita ibarat jalan-jalan ke luar negeri masih kita belanja online kan agak susah ya. Masih kan offline. Tapi sebuah brand skincare lokal itu bisa sampai dijual di Watson Malaysia tuh keren banget ya. Ceritanya gimana tuh? Ya awalnya ya pastinya kita udah terkenal dulu ya di Indonesia ini gitu. Terus ada beberapa distributor ngajak kita, ini kayaknya kita bisa nih bawa brand ini ke Malaysia gitu. Nah kan kita kan karena kan mungkin Malaysia itu kan marketnya kan juga mirip-mirip kan sama Indonesia gitu dari sisi warna kulitnya, terus juga cuacanya juga mirip, cuma hanya ada musim hujan sama musim panas. Nah otomatis kan skincare-nya juga mirip gitu, dan kebutuhan market sana juga mirip gitu sama kita. Jadi ya udah, akhirnya dari situ ngobrol-ngobrol dan akhirnya ya udah kita terjadi kesepakatan, ya udah kita bakalan go ke Malaysia lah gitu. Wah, keren. Tapi ya itu semua nggak langsung kayak gitu aja gitu, itu butuh proses juga sih, proses yang cukup panjang juga, berbulan-bulan meeting dan segala macam. Kalau bisa dibilang titik apa yang bisa merupakan, wah, gara-gara ada ini
samping tuh bisa bisa naik? Mungkin pandemi kali ya. Pandemi. Ya. Karena mungkin bedanya kita sama brand lain pas pandemi itu di 2020 ya, kalau nggak salah mulai pandemi 2020 ya kan. Maret. Iya, 2020 Maret ya. Jadi tuh di 2019 Desember ya, saya udah bilang ke anak-anak, saya bilang coba deh kita gimana simulasikan cara kerja di rumah gitu. Cara kerjanya Oh, di rumah. bisa kepikiran Desember 2019 gitu? Nah, itu gue awal ngomong ke anak-anak, gue diketawain bro. Dikira gue gila. Diketawain? Iya, dikira gue gila. Ternyata Ya kan kejadian kan? kejadian. Nah, gue tapi udah siap. Brand-brand lain sorry nih, kayaknya belum siap. Ya Nah, kan? tapi lu waktu dengar 2019 itu karena emang udah dengar bakal lagi ada pandemi di China atau memang gimana? Karena kan gue import brand Korea juga. Jadi yang Iya. dari Korea tuh udah ngabarin. Dia bilang katanya, wah di sini parah nih, belum pernah terjadi seperti ini gitu. Nah terus gue bilang sama tim gue, ya kita coba aja gitu simulasikan cara kerja begitu gitu, work from home lah ibarat. Tapi gue maunya usaha gue tetap berjalan gitu. Waktu itu karyawan ada berapa? Masih 25 kayak bro. 20 kayaknya. 20. Masih 20. Gila ya, nggak nyampe 4 tahun ya, jadi kayak gini. Iya. Bukan berkali lipat lagi. Berapa kali? Eksponensial ya. Iya. Iya. Dan waktu itu kejadian lu udah siap? Udah, kan gue bilang ya kita sedia payung sebelum hujan kan nggak ada salahnya dong. Kalau misalnya nggak jadi pun ya udah itu ya udah nggak apa-apa juga gitu. Iya. Tapi kan kalau kita lebih siap kan kita lebih enak begitu terjadi pandemi gitu kita nggak kaget. Gue bilang kayak gitu. Akhirnya ya udah gue susun tuh cara kerjanya gini ya udah akhirnya kita udah meeting ya seminggu adalah seminggu 2 minggu gue lupa lah. Kita meeting cara kerjanya gimana, terus kita pikirin dari sisi workflow-nya lah, terus pengirimannya dan segala macamnya. Akhirnya udah jadi tuh. Terus gue bilang sama tim gue, ya kalau nggak jadi kan ya nggak apa-apa kan. Yang penting kita udah mikirin dulu. Tiba-tiba di Februari kan lockdown kan, yang kayak bener-bener WFH sama sekali kan. Waktu itu lagi parah-parahnya ya udah kita udah siap jadi itu. Nah, itu Dan penjualan langsung meledak waktu itu. meledak. Kenapa brand lu langsung meledak waktu COVID? Apa karena ini memang serum itu waktu itu lagi yang suatu yang baru dikenal dan orang pakai dia di rumah? Ya karena pas waktu tahun-tahun itu kan brand gue juga lagi viral juga, terus habis itu juga didukung sama pandemi juga kan orang nggak kemana-mana tuh, jadi pengen ngerawat diri juga kan. Nah itu gue juga terus campaign marketing gue juga udah gue sesuaikan tuh, jadi kayak misalnya buat kayak lu merawat diri di rumah tiba-tiba ntar kalau pandemi selesai gitu jadi lu tuh udah glowing lah apa segala macam kayak gitu, udah gue siapin bro campaignnya, jadi udah berapa langkah ke depan lah. News. Gitu. Jadi yang bisa dibilang tuh pencapaiannya sekarang tuh karena memang udah punya visi tuh waktu itu. Iya. Dimana yang lain belum siap, lu udah siap. Iya udah siap. Gitu. Ya. Dan sampai sekarang dari berjualannya di marketplace dan ada marketplace baru juga kan ya, ada TikTok juga, sampai akhirnya masuk offline itu juga salah satu transformasi adaptasi lu bro buat siap. Iya. Kurang lebih gitulah. Gitu. Susah nggak sih dari sebuah brand online akhirnya jadi offline? Susah lah, pasti tantangannya juga banyak. Susah. Kalau mau dipilih lebih enak online atau offline? Sebenarnya kalau dipilih enakan online bro, enakan online. Offline lebih susah ngerjainnya, lebih pusing. Om, gue punya pertanyaan nih, kenapa harus punya brand sendiri? Ya karena sebenarnya sih nggak harus punya brand sendiri juga sih, tergantung passion orang masing-masing sih. Karena passion gue sama istri gue membangun dan membuat brand sendiri ya udah gitu. Karena di saat kita nggak punya passion, kita nggak cuma hanya ikut-ikutan ya pasti belum tentu berhasil juga gitu bro. Percuma juga lu punya brand menurut gue ya. Karena banyak menurut gue brand itu tuh harus punya soul gitu, harus punya soulnya sih. Kalau enggak ya gimana ya, kayak rasanya tawar aja gitu brand lu. Gitu. Nah itu kebetulan kita kan brandnya istri gue emang passionate banget gitu di bidang beauty ini, jadi kita memutuskan untuk buat brand sendiri sih. Gitu. Kalau boleh diulang, hal apa yang mau tetap lu lakuin? 3 hal apa yang mau dilakukan dalam bangun brand ini? Kalau boleh diulang ya, mungkin yang pertama timnya gue bakalan lebih rapi lagi kali ya. Dari yang sekarang. Human berarti, orang? Iya, humannya. Terus sama mungkin SKU-nya mungkin nggak terlalu banyak juga.
Jadi 300 tadi kebanyakan. kebanyakan. Ya mungkin itu sih. Karena SK banyak kan kompleks juga loh bro. Bukannya gimana-gimana, kompleks juga ngurusnya. Gitu. Lebih baik sedikit, tapi laku semua. Jarang lah yang kayak gitu. Jarang ya? Jarang. Jarang lah. Tapi maksudnya mungkin nggak secepat itu kali ya. Itu keluar ini pelan-pelan lah. Kalau buat teman-teman nih, sekarang kan yang pengen bikin brand beauty kan sebenarnya banyak banget. Ya bisa dibilang ya setiap hari tuh kita ketemu brand baru beauty yang membuat mungkin konsumen juga puyeng kali ya. Ini kok banyak banget brand lokal yang baru ya. Gimana caranya untuk bisa stand out sebagai brand lokal terutama di beauty gitu dan bisa survive lah istilahnya di dalam sekarang kalau lo bilang red ocean atau black ocean sekarang gitu ya yang udah berdarah-darah banget gitu ya. Gimana gitu untuk apakah harus dengan modal yang besar supaya mereka bisa survive atau gimana? Tergantung sih. Menurut gue tujuan utamanya dulu sih mau gimana gitu. Kalau cuma tujuan utamanya buat nyari duit, nyari cuan, mau kaya, menurut gue sih mending jangan. Mending jangan. Nah, orang kan mau punya brand supaya kaya. Ya salah, menurut gue. Salah. Yang pertama lu mesti punya passion dulu. Yang kedua, lu mau apa gitu, mimpi besar lu apa gitu. Jangan cuma kayak ya gue cuma mau kaya aja gitu, mau beli mobil bagus aja gitu. Mendingan kalau gue bilang sih mending jangan punya brand. Salah. Mending jual barang orang aja gitu. Betul. Lebih gampang. Karena lu bangun brand itu tuh benar-benar struggle setengah mati gitu. Kalian lihat tadi ya di video pertama ya. Something untuk kayak gini. Yang support tuh orangnya banyak banget. Ya. Kosnya udah kebayang kan ya? Pusingnya juga bener-bener pusing lah. Gitu. Lebih enak jual barang orang. Kalau bisa mau kaya ya. Kalau cuma tujuannya gue mau kaya nih, mau beli ini gitu, mau beli rumah, beli apa? Main jual barang orang aja. Lu jangan bangun brand. Gitu. Kalau punya modal 1M sekarang, cukup nggak sih buat bangun brand? Iya, kalau sekarang sih menurut gua enggak. Ya, teman-teman. 10 lah minim. Yang modalnya cuma 10 lah. Yang modalnya cuma 1M ya. Ini bukan memutuskan semangat ya, tapi dari pakar bilang kalau sekarang berat. Ya. Kalau zaman lu waktu mulai dulu cukup. Oh, gua modal 300 juta. 300 juta, Bro. Ya karena kan kita gini loh, saya bukannya gimana-gimana ya. Nih kan banyak orang, wah nih modal sekian bisa buat brand sendiri. Ya itu cuma buat brandnya doang. Kita cuma buat iniin produknya doang. Lu pikir nggak biaya marketingnya, lu sewa gudangnya, pikir nggak? Paling murah justru buat produknya sekarang. Betul. Ya tapi kan masalahnya nggak segampang itu juga. Nah, kebanyakan orang tuh one shot doang. Jadi misalnya nih lu buat brand ya kan, sekali doang lu labelin nama lu. Ya misalnya jualnya seret nih apa gimana, ya udah akhirnya lu banding harga, lu beresin ini, anggaplah misalnya modal 30 juta gitu, ya udahlah gue balik modal atau misalnya gue dapat 50 juta udahlah selesai, gue udah gak mau jualan lagi, pusing. Banyak kan yang kayak gitu. Banyak banget gitu. Yang kayak gitu gue yakin, karena pabrik maklon juga banyak banget sekarang. Iya, tapi kan sebenarnya ya makanya gue bilang balik lagi, latar belakang lu apa buat brand. Kalau cuma buat kaya mending jangan ya. Iya. Berarti fast track-nya itu nggak ada ke sana. Misalnya nih, lu cuma punya modal minim, tapi dia influencer, bisa nggak buat brand? Ya sebenarnya bisa aja. Bisa aja. Ya tapi masalahnya bisa nggak buat itu naik gitu, buat itu bersaing dengan brand-brand yang udah ada. Itu kan pertanyaannya kan. Betul. Gitu kan. Bukannya ya kalau misalnya sekarang lu modal 9 juta juga bisa kok, tinggal lu labelin aja nama sendiri gitu. Udah punya brand. Iya, udah punya brand. Udah punya hashtag apa gitu brand. Iya, lu bisa ya? langsung jadi bos. Langsung jadi founder. Ya kan? Iya, founder brand lokal ya. Tapi sekarang bisa nggak lu sustain nggak bangun brandnya? Branding kan bukannya cuma masalah lu labelin brand lu, merek lu jual gitu. Itu kan lu mesti build timnya, sustainability-nya. Apakah brand lu 5 tahun ke depan masih ada apa kagak? Ya kan itu mesti dipikirin dong. Bener gak? Berarti pernah nggak ada momen-momen tuh lu nyesel gitu? Kenapa kebangun brand gitu ya? Oh enggak sih, memang itu passion sih, susah passion sih. Ya? Panggilan lah, kalau itu panggilan sih. Oh iya. Tapi kalau nggak punya passionnya, terutama dalam industri ini akan berat ya. Berat. Ya, apalagi kan sebagai brand lokal digempur sama brand luar. Iya. Dari sisi COGS dan segala macamnya aja udah lebih menang mereka. Ya kan? Pernah nggak sih something ini
dipandang sebelah mata karena dia bukan brand luar? Atau orang justru pikirnya ini sama bagus ya kayak brand luar? Justru orang ngira malah something ini bukan brand lokal gitu. Yeah. Karena collab tuh dengan influencer artis Korea? Nggak gitu juga sih. Mungkin karena apa ya, cara pembawaan kita, terus juga cara apa ya, permainan apa ya, warna kita dan segala macamnya gitu. Kebanyakan orang pikir malah something bukan brand lokal. Gitu. Brand luar nih gitu. Tapi yang mulai collab sama artis-artis Korea dari lu dulu nggak sih sampai? Iya, enggak sih. Ada lagi. Ya. Ada lagi. Ada juga. Oh, tapi itu keren sih. Di billboard di mana bilang, wah gila ini brand lokal. Budgetnya keren banget kalau menurut gue sih. Budgetnya lumayan ya. Lumayan mahal ya. Kalau disuruh pilih sekarang ya, online atau offline, lu bakal pilih mana? Jualannya. Kan mulai dari online nih ke offline ya. Karena ada dua-duanya kan. Bingung ya. Online lah. Online. Karena ya dari online kan gua. Nggak melupakan ininya ya. Iya. Asalnya dari online. Anak online nih guys. Ya, teman-teman, kalau mau punya brand sekeren ini sangat memungkinkan ya, karena dia bisa. Ya. Bisa. Ya, something. Harapannya buat something ke depannya apa? Ya, ke depannya sih jadi brand lokal yang bisa dibanggakan ya, mungkin ya. Karena kan kita juga mau nembus pasar Asia Tenggara juga kan. Kita mulai mungkin dari Malaysia dan planning ke depan juga mau ke negara-negara lain juga gitu. Ya, soalnya kita mikir kan, kan saya pernah jadi importir juga gitu brand Korea. Ya, kenapa sih kita nggak buat satu brand Indonesia yang bisa jadi apa ya, kebanggaan Indonesia gitu, terus juga bisa ada di negara-negara lain gitu selain Indonesia. Nah itu sih yang jadi motivasi dasarnya sih buat brand ini. Keren ya, brand lokal yang mengglobal. Mungkin terakhir pesan-pesannya gitu ya buat teman-teman seller, baik dia mau jualan kosmetik atau yang lain tuh gimana caranya bisa punya brand lokal sekeren something. Kalau untuk teman-teman seller ya, kalau misalnya memang ya balik lagi ke tujuannya. Kalau tujuannya cuma mau kaya, jadi reseller something aja. Gimana jadi reseller something aja? Itu saya mau nanya. Ya kan? Gimana jualan. Cara jadi reseller gimana? Nah, cara jadi resellernya ntar kontak aja tim kita gitu, di website-nya juga bisa kan, itu ada tim CS kita juga, ntar bisa tanya dia dan apa kita bisa arahin gitu ke tim online kita gitu. Dan kita juga ada tim offline juga sih, untuk kalau misalnya ada yang buka toko atau gimana gitu yang belum ada produk kita juga bisa. Boleh ya, hubungin ke website-nya di website something, www.something.com something.com ya. Sebenarnya arti kata something apa ya? Tadi belum nanya. Sesuatu ya, cuma kita plesetinnya tadi kan G kan. C gitu. Jadi ini sesuatu banget ya sebenarnya. Iya, karena kita memulai something ini gara-gara kita mau menyelesaikan suatu masalah gitu. Jadi ya udah kita pilih namanya something gitu. Jadi kayak skin problemnya apa ya, kita mau solving itu dulu gitu loh. Makanya kan bukannya gara-gara kita ikut-ikutan lagi, karena kan saya udah pernah gagal nih 2 kali. Jadi ya kita kalau bisa jangan ikut-ikutan lah, percuma. Tadi itu yang 2 kali gagal, pembelajaran gagalnya apa ya? Karena yang pertama kita ikut-ikutan, ya kan. Yang kedua juga masih ikut-ikutan juga ngelihat tren yang lagi hype apa gitu buat gitu ya. Ya, jadi kayak nggak ada brand, nggak ada spesialnya, ya nggak ada soulnya. Nggak ada soulnya. Ya. Kalau ini kan memang awalnya kan serum itu kan orang juga belum begitu familiar ya. Nah, terus kita yang buat market serum ini juga berkembang juga sampai sekarang sih, segede sekarang. Iya, tahun 2019 tuh serum belum. Ya belum se-hype sekarang lah semua pun dikasih apa. Sekarang dikasih embel-embel serum, body serum, hair serum. Ntar lu ada serum jenggot juga mungkin ada ntar, bro. Oke. Thank you Om udah mau sharing-sharing kepada Botakers. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi terutama buat brand-brand lokal gimana caranya seorang Om Ben ini bisa membesarkan something sampai sekarang ini. Dan kalau Jakarta aja bisa, ya kenapa kalian sebagai warga negara Indonesia nggak bisa? Bahkan sekarang sampai ekspor keluar, ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah di sini. Jangan lupa subscribe,
Dan kita akan ketemu lagi di video grebek kita selanjutnya. Bye-bye.